disabilitas is not problem. The problem is aksesibilitas. Jadi persoalan disabilitas, persoalan kekurangan kami, bahwa kami buta, kami tuli, kami tidak bisa omong, kami pincang, kami hanya di kursi roda, itu bukan masalah. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan seperti begitu. Persoalannya, aksesibilitas kami, apakah pemerintah atur, pemerintah mau jaga tidak? Atau pemerintah mau lakukan tidak? Itu persoalannya. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dan saya hargai, dimanapun Anda dapat mendengar atau menerima YouTube saya saat ini. YouTube saya ini bernama Naruk Sareng bersama Edu Sareng. Naruk Sareng ini adalah bahasa daerah Kabupaten Sika yang berarti hal-hal yang baik, persoalan-persoalan yang baik. Kebetulan nama saya juga Edu Sareng, seperti itu. Jadi ada sedikit persamaan ya, seperti itu. Bahwa artinya besok-besok setelah saya betul-betul tampil sempurna di YouTube ini, apapun yang saya perkatakan, apapun yang saya pikirkan, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian itu adalah hal-hal yang baik, adalah Naruk Sareng, seperti itu. Baik, tadi sudah dengar nama saya Edu Sareng ya, nama panjang saya Ricardus Eduardus Sareng. Saya tinggal di Kabupaten Sika, di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tinggal di Kelurahan Wuring dan saya tinggal di tepi pantai. Lalu mengapa saya saat ini memberanikan diri untuk tampil di dunia maya di YouTube? Itu ada pertimbangan saya yang sangat spesifik. Satu, bahwa saat ini Bapak Ibu sekalian mungkin lihat bahwa di tangan kiri saya ini ada tongkat. Ini menggambarkan bahwa saya saat ini buta. Saya buta total, ya, buta total. Dan buta total ini akibat dari saya mengidap penyakit gula darah, diabetes selama hampir 30 tahun. Sehingga dampak yang paling fatal adalah saya buta total. Didoakan oleh pendeta, oleh siapapun, tapi rupanya Tuhan belum mengizinkan saya sembuh. Sehingga saya juga bukan menyerah, tapi saya bilang begini, mungkin ini izin dari Tuhan, biar saya tetap buta. Tetapi karena saya buta ini, saya ingin mau tampil di YouTube dengan khusus untuk melayani orang-orang buta, yaitu kami kelompok-kelompok disabilitas. Itu pikiran sederhana saya. Lalu apa yang saya mau berikan kepada teman-teman sekalian? Tentu orang-orang kebanyakan di luar sana, tetapi juga mungkin orang-orang yang hidup dengan berkebutuhan khusus seperti saya, yaitu kelompok disabilitas. Apa yang saya berikan? Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya apa-apa yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu jujur saya kasih tahu. Saya tidak punya keahlian apa-apa, tetapi hanya saya mempunyai pengalaman panjang selama hidup saya. Pengalaman panjang ini luar biasa, karena umur saya sekarang juga sudah 66 tahun. Kalau saya hitung kira-kira 50 tahun lalu sampai dan sekarang, saya sudah mengalami begitu banyak pergumulan hidup saya. Teman-teman saya begitu banyak, dan pengalaman saya yang paling hebat adalah pada saat saya waktu masih kuliah. Saya dulu kuliah di Jawa Tengah, di Semarang, ambil jurusan pertanian. Saya punya pengalaman di mahasiswa sangat banyak di organisasi. Saya sebagai ketua dari satu koperasi mahasiswa yang saya bentuk dengan teman-teman. Saya juga komandan batalion di resimen mahasiswa. Saya juga ikut dalam latihan bela diri satu perguruan namanya Sindoka. Dan berbagai macam kegiatan lain. Itu saya lakukan pada saat saya mahasiswa. Kemudian setelah saya bekerja, saya keluar, saya bekerja. Saya bekerja di pemerintah. Nah, yaitu di pemerintah, bekerja di proyek impres penghijauan. Kemudian saya juga bekerja di PTP 26. Dua kali pegawai negeri, 2 kali keluar. Nah, ini pengalaman yang tidak baik, tetapi itu harus saya ceritakan. Kemudian setelah itu saya keluar dari pegawai negeri dengan berbagai macam alasan yang juga tidak jelas. Saya masuk ke dunia LSM. Sejak tahun 90 saya di dunia LSM. Nah, di dunia inilah yang benar-benar
perjalanan hidup saya terbentuk di sana. Karakter saya terbentuk di sana. Mengalami berbagai macam persoalan. Saya mendampingi masyarakat. Saya mendirikan berbagai macam LSM bersama teman-teman saya di Kabupaten Sika, bahkan di NTT. Saya juga pernah sebagai direktur wahli NTT. Saya juga pernah sebagai ketua masyarakat adat NTT, yaitu namanya Jagat. Saya juga ketua atau direktur bahkan pendiri Yayasan Sulawesi Sejahtera di Maumere, dan mendirikan berbagai macam LBH di Maumere bersama teman-teman saya. Perjalanan ini sangat banyak dan pergumulan hidup sangat banyak. Selama di LSM saya lakukan studi banding. Saya belajar ke luar negeri, studi banding ke Eropa, Amerika, ke beberapa negara Asia untuk bagaimana mempelajari satu hal dalam hidup saya, dalam pengorganisasian masyarakat, yaitu bagaimana saya berjuang untuk mengorganisir masyarakat. Masyarakat yang ada di desa, kami datangi, kami diskusi bersama-sama, kami ajak dialog, kemudian kami menggali permasalahan mereka. Kemudian kami membangun kekuatan mereka untuk bisa mereka mandiri, bangkit untuk mempersoalkan permasalahan mereka. Lebih banyak adalah permasalahan struktural, yaitu masalah hak adat mereka atas tanah, hak adat mereka atas hutan, dan sebagainya. Namun perjalanan sejarah ini membuat sekarang saya berhenti dari segala macam tugas saya, karena persoalan saya sekarang ini adalah saya buta. Akibat buta ini, saya yakin juga mungkin buta ini Tuhan mengizinkan saya lebih baik buta. Karena kalau buta, jujur saya harus kasih tahu bahwa temperamen saya juga tidak terlalu baik, tidak terlalu patut, tidak terlalu terpuji di masyarakat. Ya, saya orang yang sangat temperamen, ya. Kadang-kadang suka menang sendiri, sering bertengkar, sering berkelahi di mana-mana, seperti itu, sehingga membuat banyak hal dalam hidup saya. Sehingga dalam perjalanan hidup saya waktu saya di LSM, karena ketidakmampuan saya, kekurangan ajaran saya, itu membuat saya hampir masuk penjara. Ya, katakan sudah masuk penjara. Saya didakwa karena melakukan tulisan yang tidak menyenangkan ada satu pejabat di Maumere, sehingga saya digugat dan kami berperkara hampir 1 tahun. Lalu saya jatuhi hukuman 6 bulan penjara. Untung saat itu 6 bulan penjara, tetapi saya tidak menjalaninya. Saya istilahnya orang hukum bilang itu hukum gantung. Saya di luar, tapi tetap saja itu putusannya adalah saya penjara dengan hukuman percobaan 6 bulan penjara. Seperti itu. Saya juga sama di Nangahure ini, karena temperamen saya dan sifat saya kurang begitu baik pada masa lalu. Sekitar 7-8 tahun lalu, saya ribut dengan masyarakat, saya bawa ke Lewang, dan luar biasa kacau balau, saya caci maki orang di jalan. Akhirnya saya adukan ke Kelurahan Huring dan saya diadil dengan pengadilan adat. Dalam pengadilan adat itu saya harus membayar beberapa permintaan daripada pihak sebelah untuk membuat istilahnya bahasa Sika ini istilahnya hokwai. Hokwai itu supaya hapus malu yang saya lakukan tadi. Seperti itu, yaitu babi 1 ekor besar, beras 1 karung, moke 1 jerigen, baju dan kain sarung, seperti itu. Saya harus bayar itu dan saya lakukan itu, seperti itu. Akhirnya perjalanan waktu terus ke depan ke sini, saya juga semakin tua, saya jatuh sakit, dan akhirnya sakit diabetes saya semakin berat karena juga pola makan dan pola hidup yang tidak terlalu terjaga bagus. Dampak yang paling fatal bagi saya saat ini adalah mata saya buta total. Sebelah kanan ini buta total, sedangkan sebelah kiri ini dikatakan low vision atau mungkin very low vision. Saya tidak dapat melihat bayangan di depan. Jarak 1 meter saya sudah tidak bisa melihat apa-apa. Lalu saya berpikir, ketika saya buta seperti ini, apakah ini adalah kiamat bagi saya? Saya berpikir tidak. Karena begitu banyak pengalaman hidup saya. Saya berpikir, dan setelah saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman saya di Indonesia, di Kabupaten Sika, NTT, bahkan di luar negeri, mereka katakan bahwa Edu, engkau masih punya kesempatan untuk bangkit dan untuk bantu teman-teman seperti Anda, yaitu namanya orang bilang kelompok yang hidup dengan berkebutuhan khusus atau kelompok disabilitas. Saya pikir benar juga.
Akhirnya saya renungkan hampir 1 tahun. Kemudian saya pikir oke, benar. Namun apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman? Saya pikir saya tidak punya apa-apa. Seperti saya katakan tadi. Saya hanya memiliki pengalaman. Dan apakah pengalaman baik yang akan saya sampaikan kepada teman-teman? Tidak. Sebagian besar, 70% dari hidup saya adalah pengalaman tidak baik. Pengalaman kesombongan, kecongkakan, pengalaman yang bikin repot di orang di masyarakat, dan bahkan segala macam apa yang saya lakukan selamanya gagal, gagal, dan gagal. Tetapi saya berpikir yang sederhana saja. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling hebat. Artinya bukan pengalaman baik. Pengalaman baik menurut saya akan saya ceritakan, saya share kepada teman-teman. Dan kalau teman-teman berkenan mau ikut, mau lakukan, mau ikut untuk menikmati pengalaman baik itu, oke, silakan. Tetapi pengalaman buruk saya, apakah saya share? Tidak. Pengalaman buruk itu harus saya jujur sampaikan kepada teman-teman saya semua di luaran sana. Kemudian saya harus mengatakan bahwa kamu tidak boleh ikut seperti saya. Seperti itu. Jadi saya belajar dari pengalaman baik dan pengalaman buruk. Yang baik ditingkatkan, yang buruk ditinggalkan. Jadi yang baik ditingkatkan, yang buruk ditinggalkan. Itu maksud saya. Seperti itu. Jadi itu sekelumit perkenalan saya untuk pertama kali ini. Kepada siapa sasaran saya? YouTube ini saya buat, saya mau tampil di YouTube ini kepada siapa? Jujur, pertama tujuan saya adalah mau bergabung secara online atau di dunia maya bersama teman-teman saya, kelompok orang yang hidup dengan berkebutuhan khusus atau orang disabilitas di seluruh Kabupaten Sika ini, di NTT, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di mana YouTube saya ini dapat didengar dan dapat diikuti. Saya ingin bergabung dengan mereka. Saya ingin untuk kami saling membagi cerita, membagi suka, membagi duka. Itu hanya itu adalah tujuan saya pertama. Karena ketika kami bertemu bersama-sama, tentu kami akan dapat membagi cerita, saling mendukung, bahkan mungkin saling mendoakan. Karena begitu banyak pengalaman saya dalam proses hidup saya, mungkin ada hal-hal baik yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman saya. Khususnya teman-teman saya yang hidup dengan berkebutuhan khusus atau teman-teman disabilitas, teman-teman difabel. Seperti itu. Itu tujuan utama saya di mana saya membuat YouTube ini. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, lalu apa yang saya mau lakukan? Apakah saya harus turun, kemudian mengajak mereka, kemudian bagaimana berdiskusi dengan mereka? Itu juga mungkin tidak mustahil dapat saya lakukan. Tetapi yang terutama yang saya lakukan adalah apa? Saya ingin melakukan advokasi informasi dan advokasi kebijakan bahwa kami orang-orang yang hidup dengan berkebutuhan khusus ini, orang-orang disabilitas ini adalah orang-orang yang harus diperhatikan secara khusus oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga internasional, oleh masyarakat di luar sana. Seperti itu. Saya juga ingin mau memperjuangkan supaya kami tidak terlalu atau tidak seharusnya mendapatkan stigma-stigma buruk dari masyarakat. Karena begini, kadang-kadang masyarakat menganggap kami ini adalah orang-orang yang benar-benar orang-orang yang bikin repot masyarakat. Orang-orang yang katakan orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang hanya makan ongkos, segala macam stigma itu diberikan kepada kami. Itu yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Karena apa? Kami punya idiom yang sangat hebat, yaitu katakan apa? Disabilitas is not problem. The problem is aksesibilitas. Jadi persoalan disabilitas, persoalan kekurangan kami, bahwa kami buta, kami tuli, kami tidak bisa omong, kami pincang, kami hanya di kursi roda, itu bukan masalah. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan seperti begitu. Persoalannya, aksesibilitas kami, apakah pemerintah atur, pemerintah mau jaga tidak? Atau pemerintah mau lakukan tidak? Itu persoalannya. Jadi kami tidak ada masalah. Seperti itu. Kenapa? Saya masih ingat benar. Manusia, mau orang kebanyakan, orang yang dikatakan orang normal, dengan kami yang mungkin orang katakan orang cacat, orang disabilitas, kita tidak pernah berbeda di depan hukum dan di depan Tuhan. Karena kita sama-sama memiliki satu hal yang namanya apa? Kita mempunyai apa? Hati nurani. Kita mempunyai jiwa dan roh yang sama.
persoalan raga ini tidak jadi masalah. Itu maksud saya. Jadi kehadiran saya ini, saya ulangi bahwa saya akan tampil mulai hari ini dan selanjutnya di YouTube untuk menyampaikan berbagai macam informasi, melakukan advokasi pembelaan terhadap kelompok-kelompok saya, orang-orang yang hidup dengan berkebutuhan khusus, yaitu tentang kebijakan, informasi kebijakan publik, informasi tentang kebijakan pemerintah, dan tujuan lain adalah membangun dialog di antara kami orang disabilitas dan juga dengan masyarakat-masyarakat kebanyakan di luar sana. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, perkenalan singkat saya pada penampilan perdana saya pada pada sore hari ini di tepi pantai yang indah ini ya. Saya bilang indah tapi saya tidak lihat. Tapi saya dapat merasakan dengan hati saya. Karena saya berprinsip begini, mata saya boleh buta, tetapi hati nurani dan jiwa saya tidak boleh buta. Oh, haleluya. Itu pertimbangan saya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian di luar sana, sahabat saya, teman-teman saya, atau apapun siapapun yang mempunyai kepedulian terhadap saya dan teman-teman saya disabilitas, tolong subscribe perkenalan saya ini dan sampaikan kepada teman-teman, entah lewat Instagram teman-teman atau ke YouTube, bahwa YouTube Naruk Sareng bersama Edu Sareng akan mulai mengudara hari ini dan selanjutnya sampai saya tutup usia. Demikian teman-teman, terima kasih. Salam. Haleluya, haleluya. Amin.